Bab 1641. Selena teringat kembali apa yang terjadi sebelum dia pingsan. Dia hanya ingat ada rasa sakit di lehernya, lalu kehilangan kesadarannya. Setelah dia menenangkan dirinya, dia baru menyadari kalau pemandangan di depannya agak akrab. Beberapa bagian tubuhnya terasa sakit karena baru saja bangun. Terutama kepalanya terasa pusing sekarang. Selena merasa ingatannya agak kabur. Kita ada di desa. Kamu kena serangga sihir dan aku ingin tahu apa nenek punya cara. Harvey memeluknya dengan lembut, sementara Selena menyandarkan kepalanya di dada Harvey. Harvey, apa serangga sihir ini sangat kuat? Apa nenek bisa mengeluarkannya? Mungkin Selena tidak setakut orang biasa dan suaranya terdengar tenang karena dia sudah mengalami situasi hidup dan mati selama beberapa kali sebelumnya. Sally, serangga sihir ini agak merepotkan. Dia mengikat nasibmu dan Sira bersama. Dia hidup, kamu hidup. Dia mati, kamu juga bakal mati. Cuma orang yang memasukkan serangga sihir yang bisa mengeluarkannya. Bahkan nenek pun gak bisa berbuat apa-apa. Ternyata gitu. Jadi tadi aku merasa sesak napas karena sesuatu terjadi pada Sira, kan? Ya, harusnya gitu. Harvey menenangkannya dengan lembut. Jangan khawatir, Sally. Sira cuma ingin menegosiasikan syarat melalui kamu. Orang itu memasukkan serangga sihir ke tubuhmu demi Sira. Selama kita memenuhi syaratnya, kamu akan baik-baik saja. Kalau dia ingin kita melepaskan Sira, Sally, apapun syarat yang diajukan oleh orang itu, aku akan setuju selama itu bisa membuatmu aman. Tapi, Selena perlahan mengangkat kepalanya dari pelukan Harvey. Kamu tahu betul kalau aku jadi seperti ini karena ulah Sira. Keluargaku juga sama. Kalau dia berhasil kabur, mungkin kita nggak akan pernah bisa menemukannya lagi. Sally, kita semua ingin dia mati, tapi dia nggak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Aku nggak menginginkan apapun, aku cuma ingin kamu tetap hidup. Selena diam. Harvey menepuk punggungnya. Jangan terlalu banyak dipikirin. Kalau kamu merasa nggak enak badan, istirahatlah sebentar. Kamu lapar? Enggak. Temani aku jalan-jalan keluar. Oke, Harvey sangat dekat dengannya setelah kejadian ini. Dia selalu menggenggam tangan Selena setiap saat. Keduanya berjalan ke halaman. Selena menunjuk ke salah satu ruangan dan berkata, dulu kamu tinggal di sana. Meski mata Harvey tidak bisa melihatnya saat itu, keberadaannya tetaplah yang paling indah baginya. Sally, untungnya ada kamu. Itu adalah momen yang paling bahagia bagiku dalam beberapa tahun terakhir ini. Kembali ke tempat lama, Harvey akan merasa lebih santai kalau Selena tidak terkena serangga sihir. Harvey melihat Alex dan yang lainnya berdiri di luar pintu, sementara Nenek Wilma sudah masuk. Dia merasa tidak nyaman, jadi dia berdiri di luar pintu. Panggil aku kalau terjadi sesuatu. Oke, Selena masuk ke dalam dan yang terlihat di matanya, adalah Sira yang tampak berantakan. Sira melihat Selena sudah bangun, tetapi dia tidak terkejut. Kamu sudah bangun. Sepertinya serangga sihir sudah menetas. Lani menatap Selena dan berkata dengan canggung, apa kamu baik-baik saja? Sebuah kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan terlihat dari balik sepasang mata hitamnya. Selena menggelengkan kepalanya. Enggak terlalu baik. Waktu aku baru saja bangun, aku merasakan sensasi kayak mau tenggelam di air. Itu benar, Selena. Mulai sekarang kamu akan merasakan penderitaan yang aku rasakan. Sira menatap semua orang dengan bangga. Kalau kalian masih ingin menyiksaku, siksa saja. Lagian mau itu mati atau sakit, Selena akan menanggung semuanya untukku. Lani teringat pada apa yang baru saja dia lakukan pada Sira. Apa Selena juga merasa sesak napas? Ini juga terlalu tidak masuk akal, kan? Mana mungkin serangga sihir yang kecil ini bisa melakukan hal yang tidak masuk akal itu? Nenek Wilma berkata dengan wajah pucat, dia benar. Bab 1642. Selena menatap Nenek Wilma. Nenek, apa yang sebenarnya terjadi? Dia menyuruh seseorang mengutukmu dengan serangga sihir. Serangga itu akan menetas dari telur dalam waktu 24 jam dan akan beresonansi dengan serangga di dalam tubuhnya. Setelah itu dia akan berbagi keberuntungan dan kesialan denganmu. Tapi aku nggak menyangka kalau kamu juga bisa merasakan sensasi tubuhnya. Nenek Wilma berkata dengan serius, sepertinya master serangga beracun di baliknya itu seorang ahli.
Nenek Wilma sangat bersyukur karena tidak sembarangan mengeluarkan serangga sihir dari tubuh Selena. Ini bukan serangga sihir biasa karena orang itu sudah mengoptimalkannya. Sama seperti kemajuan ilmu pengetahuan yang terus meningkat, warisan kuno yang sudah lama ditinggalkan oleh manusia sudah tenggelam dalam arus waktu. Hanya sedikit orang yang tetap mempertahankannya sekarang dan orang-orang ini sangat hebat. Sira merangkak di sisi bak mandi, lalu berkata dengan ekspresi bangga, "Baguslah kalau kamu tahu. Jangankan hidupku, semua indraku terhubung dengan Selena. Kalau kalian ingin membuatnya menderita bersamaku, siksa saja aku dengan keras." Selena merasa tidak enak badan begitu dia bangun. Tadinya dia pikir dia terlalu lama tidur, ternyata itu karena Sira. Mungkin dia merasakan sakit yang samar-samar di berbagai tempat di tubuhnya karena Sira terluka sebelumnya. Lani juga merasa kalau Sira agak aneh. Sekarang dia mengerti alasannya. Saat dia teringat apa yang baru saja dia lakukan ke Sira hampir melukai Selena, rasa bersalah melintas di wajahnya. Maaf, awalnya dia sudah punya banyak utang ke Selena yang belum dilunasi. Alasan dia tidak bunuh diri adalah untuk tinggal dan menebus kesalahannya. Namun, kecerobohan itu kembali melukai Selena sehingga dia merasa sangat bersalah. Dulu dia melakukan terlalu banyak hal yang berlebihan kepada Selena. Hubungan mereka tidak mungkin menjadi baik sampai Selena mengucapkan terima kasih kepadanya. Oleh karena itu, Selena tidak memedulikan permintaan maaf dari Lani. Selena menatap Sira. "Ayo kita bicara setelah kamu mandi." Sira melihat mata dingin Selena. Dia berpikir Selena akan gugup dan takut setelah mengetahui kebenaran, tetapi dia malah sangat tenang. Itu adalah sepasang mata yang sudah melihat banyak hal dan punya pengalaman yang sangat dalam. "Kamu sudah banyak berubah. Bisa dibilang kalau Sira adalah orang yang paling mengenalnya di dunia ini." Sira sudah mulai memperhatikan Selena bahkan sebelum Harvey mengenal Selena. Mereka seumuran dan Sira melihat Selena tumbuh dewasa. Dia melihat Selena berubah dari seorang gadis kecil yang polos dan romantis menjadi seperti sekarang ini. Selena sudah punya hati yang kebal terhadap segala macam racun. Dia tidak banyak bicara. "Aku akan menunggumu di luar." Selena juga merasa lapar karena belum makan seharian. Daripada takut akan hari esok yang tidak diketahui, dia memilih untuk menghargai saat ini. Setelah dia keluar, Harvey sudah menyiapkan semangkuk mie telur untuknya. "Sally, sumber daya di sini terbatas, jadi kamu harus bersabar dulu." Selena tersenyum padanya. "Ini sudah makanan yang baik di sini." Dia duduk di tepi meja batu sambil makan dengan santai seolah tidak seperti sedang terkena serangga sihir, melainkan seperti sedang piknik. Sira melihat pemandangan ini saat dia keluar. Harvey duduk di sebelah Selena sambil mengupas jeruk untuknya, sementara Selena makan mie dengan perlahan-lahan. Selain mereka, ada seorang gadis kecil bermata hijau duduk di samping anak tangga. Meski tidak ada yang bicara, itu terlihat seperti pemandangan yang hangat. Bab 1643. Selena menatap Sira dan berkata, "Kamu juga makan dulu sana." Tidak hanya nyawa Selena yang terkait dengannya sekarang, tetapi juga kondisi fisiknya juga. Orang lain sangat membenci Sira, tetapi pada akhirnya mereka akan bersikap baik untuk sementara ini kepada Sira demi keselamatan Selena. Dibandingkan dengan kebencian yang terlihat di mata orang lain, Selena terlihat terlalu tenang. Dia bahkan menatap Harvey dan berkata, "Suruh seseorang untuk membalut lukanya." Ya, Harvey tidak keberatan. Dia melirik Chandra dan Chandra segera membalut luka Sira. Setelah Selena selesai makan, dia memberikan petunjuk tentang cara membalut luka agar lebih rapi dan praktis dengan niat baik. Alex marah. "Nyonya, dia sudah membuat Nyonya menderita kayak gini, tapi Nyonya masih sabar mengajari Chandra untuk membalut lukanya. Aku ingin sekali mengikatnya dengan perban sampai mati." Selena memperhatikan Alex dengan cermat lalu tersenyum. "Ini sudah lama, tapi sifatmu nggak berubah sama sekali. Kamu masih gampang marah sama kayak dulu. Nyonya juga sudah banyak berubah." Selena menyelipkan rambutnya ke belakang telinga lalu tersenyum. "Meski aku terkena serangga sihir, aku beruntung karena masih bisa hidup sekarang. Daripada buang-buang waktu buat mikirin kesialan, mending kita mikirin gimana menghadapi situasi saat ini." Selena tidak ada kerjaan, jadi dia mengambil alkohol untuk membersihkan luka Sira yang lainnya. Sira punya perasaan yang tidak bisa dijelaskan terhadap Selena.
Sejak Selena belum menyadari keberadaannya, Sira sudah menganggap Selena sebagai musuh abadinya dalam hidupnya. Oleh karena itu, makin buruk hidup Selena, makin Selena merasa frustrasi dan putus asa, makin senang dia. Dia terus menunggu Selena bangun dengan marah setelah diberi serangga sihir atau memohon ampun. Namun, suasana hati Selena sangat stabil sehingga membuatnya merasa kesal. "Ngapain kamu pura-pura? Kamu pasti sangat membenciku sekarang, kan?" kata Sira dengan gigi yang terkatup rapat. "Ya, aku memang sangat membencimu," jawab Selena dengan tenang. "Aku cuma ingin menyembuhkan lukamu biar nggak makin parah. Jangan salah paham, aku ini bukan Bunda Teresa." Meski Selena mengatakan hal seperti ini, tidak ada ekspresi di matanya. Mana mungkin Sira bisa tahu kalau Selena sudah menghabiskan semua emosinya yang intens selama beberapa tahun itu. Dia sudah bangkit dari keterpurukan dan mendapatkan kehidupan baru dengan susah payah. Oleh karena itu, tentu saja amarahnya tidak akan meledak-ledak seperti dulu hanya karena masalah kecil. Namun, Sira malah merasa tidak nyaman. Dia mengira dia menang dan Selena akan berlutut di depannya untuk memohon ampun. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Selena segera membalut tangan Sira dengan baik. "Oke, ayo katakan syaratmu." Sira kembali bersikap sombong seperti berada di rumahnya sendiri. "Aku mau 40 triliun dan dikirim ke rekening luar negeri." Sepertinya dia berniat untuk mengambil kembali semua kerugiannya sekaligus. "Oke, enggak masalah." Harvey tidak pelit sedikit pun. Dia berencana untuk membayar uang ini. Identitas Sira sudah terbongkar, jadi ini adalah satu-satunya cara baginya untuk mendapatkan uang dengan cepat. 40 triliun sudah cukup baginya untuk hidup meski dia tidak melakukan apapun di masa depan. Kedua, sebelumnya Selena memberiku obat yang menyebabkan kanker, aku mau obat penawarnya. Sira tidak ingin mati muda, jadi dia harus segera menghilangkan sel kanker selagi masih bisa dikendalikan. "Oke," jawab Selena langsung. "Ada lagi, terus aku ingin dia." Sira menunjuk Lani, "Sujud minta maaf padaku." Bab 1644. Barusan Lani menyiksanya dengan sangat kejam dan hampir saja menenggelamkannya. Pada dasarnya, Sira dan Lani adalah orang yang sama-sama kejam dan tidak punya belas kasihan. Oleh karena itu, tentu saja dia akan membalaskan dendam ini. Lani adalah musuh Selena. Dia tahu kalau permintaan ini tidak berlebihan karena dia bukanlah orang yang penting bagi Selena. Tatapan Lani langsung menjadi dingin begitu mendengar syarat itu. Namun, dia mempertimbangkan kalau saat ini hidup Selena sedang terikat dengan Sira, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya. Ini adalah utangnya pada Selena. Dia tetap menerimanya meski marah dan menggenggam kedua tangannya erat-erat. Harvey mengerutkan alisnya yang tampan saat mendengar permintaan ini. Bagaimanapun juga, Lani tetaplah adiknya. Namun, pikirannya sama dengan Lani. Ini adalah utang mereka pada Selena, jadi Harvey juga tidak menghalangi dan menyetujui syarat ini tanpa mengatakan apapun sama seperti Lani. "Nggak boleh." Suara penolakan Selena terdengar dan semua orang langsung menatap ke arahnya, jelas terlihat tidak ada yang mengira kalau orang yang menolak adalah Selena. "Kenapa? Dia sudah menjahatimu dulu, apa kamu masih menyayanginya? Itu nggak ada hubungannya sama ini. Selain itu, selesaikan dendam antara kamu dan Lani sendiri. Aku nggak punya hak untuk melibatkan orang lain ke dalam urusan kita." Sira mendengkus dingin, "Kamu tahu apa yang paling aku benci dari kamu? Kamu selalu bersikap sombong dan merasa kasihan ke semua orang." Selena, wanita yang nggak kejam nggak akan bisa mempertahankan posisinya. Suatu hari nanti, kamu pasti akan menderita kerugian besar karena kelembutan hatimu ini. Kalau cuma untuk uang, kamu bisa menghubungi orang di belakangmu untuk bertemu langsung. Kami akan membayar dan kalian mengeluarkan serangga sihirku. Tubuh Sira juga terinfeksi serangga sihir, jadi keduanya ingin segera mengeluarkan serangga sihir mereka. "Selain 40 triliun, aku juga butuh seorang sandera untuk memastikan kami bisa pergi dengan selamat." "Sandera, enak saja." Selena langsung menolak dengan tegas. Sira menatapnya dengan dingin. "Selena, kamu punya banyak fraksi yang kuat di belakangmu. Kalau aku nggak punya sandera, meski aku menghilangkan racunmu, aku akan langsung ditangkap oleh mereka. Kalau gitu, buat apa aku melakukan ini? Jangan khawatir,
Aku akan mencari tempat yang sepi untuk menghabiskan sisa hidupku setelah mendapatkan uang. Kalau kamu membiarkanku pergi, aku pasti akan melepaskan sanderaku. Harvey berkata, aku akan menjadi sanderamu. Selena meraih tangan Harvey secara refleks. Sira sangat licik, jadi dia tidak bisa mempercayainya. Tuan Harvey, kamu pikir aku ini bodoh? Aku nggak tahu gimana aku akan mati kalau aku mengambilmu jadi sanderaku. Aku mau dia jadi sanderaku. Sira menunjuk wajah Winnie. Putri kalian masih kecil dan juga darah daging kalian sendiri. Dia nggak akan mengancamku sama sekali, jadi dia adalah pilihan terbaik. Nggak boleh. Aku nggak akan setuju. Anak-anaknya adalah hal yang paling Selena pedulikan di dalam hidupnya. Setiap dari mereka adalah harta yang dia lahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Mana mungkin dia tega melibatkan Winnie dalam hal yang sangat berbahaya. Kring, kring. Winnie mendekat dan memberikan isyarat kepada Selena kalau dia setuju. Melakukan apapun bukanlah masalah selama dia bisa menyelamatkan ibunya. Meski anak-anak Selena masih kecil, mereka tahu kalau Selena sudah mengalami banyak penderitaan. Kalau Selena tidak bertahan dengan gigih, Winnie mungkin sudah mati. Winnie hanya tidak bisa bicara sekarang, tetapi dia sudah merasa cukup bahagia bisa bersama dengan orang tua dan kakak-kakaknya. Dia memberikan isyarat agar ibunya membiarkannya menjadi sandera Sira. Bersambung ke bab 1645. Terima kasih.